Halo Capricorn, selamat datang di bacaan kali ini. Saya sudah mengambil semua kartu-kartunya buat Capricorn menggunakan beberapa deck. Dan kartu utamanya adalah Tarot dari The Good Tarot. Ini The Good Tarot. Dan dengan banyak clarifier, terutama dari kartu Oracle dan ada kartu Tarot dari Rider-Waite. Capricorn, ini adalah bacaan umum. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jangan dipaksakan jika tidak resonate. Jika perlu melihat rangkuman, silakan lihat description box di bawah video ini. Ya, saya tidak menyebutkan waktunya. Kita lihat energi yang masuk dalam bacaan ini. Dan kalau memang resonate, mudah-mudahan kan kita lihat dari judulnya, maka akan di-tap ke video ini. Oke, Capricorn, kita mulai dari masa lalu, the past. Ten of Water. Saya berapa kali mengambil core dari Capricorn adalah Ten of Water, dan saya mengacak benar. Tidak mungkin saya membuatnya ini terlalu rumit untuk membuatnya menjadi sangat terfokus. Tidak, ini adalah energi yang keluar tentang masa lalu Capricorn. You're so happy, kebahagiaan yang maksimal. Tetapi karena saya sudah mengambil satu persatu, saya melihat bahwa ada perubahan di sini. Tapi yang jelas, ini adalah fondasi dari cerita dalam reading kali ini. Kebahagiaan ini ditambah dengan kartu Owl, dan ini adalah dari udara, ditambah dengan the mouse spirit tend to do the small thing. Jadi kebahagiaan ini adalah sebenarnya situasinya tidak ada yang kurang, tapi sangat suka mengkritik. Saya melihatnya itu, jadi terganggu dengan hal-hal kecil, jadi tidak bisa let go untuk sesuatu yang sebenarnya kalau kamu ngutek-ngutek itu adalah kunci untuk membuat permasalahan. Dan sepertinya nggak tahan untuk tidak kritik pasangan, tidak tahan untuk kalau melihat ada yang tidak sempurna kemudian berusaha untuk diperbaiki, ya. Dan kita lihat wajahnya, burung hantu ini sangat kritis. Memang dia sangat pintar, tapi apa gunanya kepintaran kalau yang dikritik itu adalah bukan sesuatu yang produktif untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi kepintaran itu hanya digunakan untuk mengkritik orang-orang yang dicintai, yang sebenarnya memberikan semua dengan sepenuh hati. Jadi kuncinya adalah hati, bukan kata-kata, bukan pikiran. Dan kita lihat tend to the small thing. Jadi memang barangkali salah satu dari Capricorn atau pasangan itu sangat mudah terganggu. Kalau ada masalah tuh apa sih? Jadi nggak bisa enteng. Tentu saja orang yang berada di sekitarnya kemudian merasa tidak diterima sepenuhnya. Jadi kalau memang katakanlah kita merasakan kalau kita diasuh oleh ibu kita yang sangat kritis, semuanya bisa jadi masalah. Dan kalau kita katakanlah tidak dapat nilai 10, dapat nilai 9,5 aja, ditanya kenapa kok bisa salah, setengahnya jadi hilang gitu ya, padahal tetap udah nyari sempurna. Jadi sepertinya tekanan itu besar sekali entah di diri Capricorn atau di hubungan Capricorn dengan seseorang, dengan institusi, termasuk misalnya barangkali ini bukan Capricornnya sendiri, jadi perilaku yang kritis ini datang dari lingkungan pekerjaan, tetapi somehow Capricorn tuh bisa bertahan di situasi tersebut. Nah, kalau sekarang Three of Fire, jadi dia saat ini situasinya adalah mulai melihat ke sisi yang lain. Apa benar sih ini kebahagiaan yang sebenarnya? Jadi memang sebenarnya secara konseptual mah ini adalah sesuatu yang bahagia, tapi kenapa saya tidak merasa bahagia ya? Iya, kalau ngomong ke orang, enak ya Capricorn punya rumah yang bagus, ada lalala segala macam, semua orang bingung. Kenapa saya masih juggling dengan perasaan itu? Kenapa saya merasa bahwa tidak berada di tempat yang menyenangkan? Padahal semuanya adalah tempat yang sempurna. Why? Karena Seven of Air dan Hyena, ya, kita tahu
Ini adalah kartu masalah. Karena memang tidak merasa cukup atau merasa bingung, merasa bahwa kayaknya saya masih harus melakukan sesuatu, kayaknya belum selesai. Dan ini godaannya datang di kartu hyena ini ketika ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang dimiliki. Ya, ini masalahnya Capricorn. Entah Capricorn, entah satunya. Jadi mungkin perusahaannya, apa sih sebenarnya nggak diberikan Capricorn? Semuanya dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kenapa kok rasanya masih kurang terus? Saya tuh rasanya nggak pernah telat masuk. Semua kerjaan dilakukan dengan baik. Appraisalnya kenapa kok nilainya cuma segini? Nggak naik pangkat, gajinya nggak terlalu banyak juga naiknya. Wah gitu. Jadi ada rasanya kenapa ya? Dan mulai melihat, mungkin kalau aku keluar dari perusahaan ini barangkali ada sesuatu yang lebih baik kali di sana, ya. Dan kalau kita lihat kartu berikutnya adalah romantic feeling. Karena memang somehow Capricorn, dan sebenarnya kita juga paham kalau karakter Capricorn adalah berusaha untuk menyesuaikan diri, berbuat semaksimal mungkin, dan akhirnya menganggap bahwa itu adalah cintanya. Kalaupun ini bukan tentang cinta romantis ya, karena ini bacaan umum, jadi sudah merasa nanti aku kehilangan kalau aku nggak di sini. Tetapi kok rasanya aku nggak betah juga ya. Aku tidak maksimal untuk berkokreasi dengan hubungan atau ini. Tapi yang jelas kalau ini sih sama dengan romantik. Jadi kalau saya melihatnya memang somehow tetap intinya adalah kebahagiaan, tapi somehow ada perilaku, ada kebiasaan, ada karakter khusus yang membuat tidak sepenuhnya Capricorn bisa tenang berada di tempat ini, baik di situasi pekerjaan maupun dalam hubungan. So apa sarannya adalah Ten of Fire. Ten of Fire adalah tentang ya udah dikerjakan saja apapun keputusanmu. Kalau kamu memutuskan untuk tetap berada di sini dengan situasi apapun, ya lakukan semaksimal apa yang kau lakukan. Ya. Tapi tentu saja akibatnya adalah kecemasan ini akan berjalan terus. Maka saran lainnya adalah to collaborate. Jadi ada dua saran di sini kalau saya lihat. Sarannya adalah bertahan di situ. Berarti menerima situasi yang menekan tadi dan mencoba untuk mencari jalan tengahnya. Atau hentikan saja, sudah keluar dari situasi ini. Tapi siapa yang bisa tahu? Karena sepertinya ini sangat beratnya itu sama. Jadi Capricorn juga bingung ya. Kalau aku lihat memang bingung. Masalahnya adalah Capricorn bingung antara pingin keluar tapi nggak pengen ngelepasin juga, pengen dapat yang lain tapi kok yang ini juga sayang dilepas. Jadi bingung dan akhirnya dua-duanya mau dipilih. Tapi nggak bisa, maksudnya kalaupun Capricorn merasa sudah memilih dua-duanya, tidak melepaskan dua-duanya, tetap aja yang didapat adalah anxiety. Terus mau gimana? Jadi memang sebaiknya, karena ini kartu berikutnya adalah, ya kalau memang begitu, pahami dulu situasimu seperti apa. Jangan lihat hanya yang menjadi keinginanmu, ya. Jadi kalau melihat keinginan kan bentuknya bukan buku ya, hati atau pikiran. Kalau ini kan benar-benar caranya Capricorn untuk memahami situasi ini, dan cobalah katakan minimal ke dirimu sendiri, ya. Dialog dengan diri sendiri. Cari pertimbangan yang terbaik untuk dirimu. Dan hasilnya adalah The World. The World ini juga bisa diartikan beberapa hal ya. Pertama, skenarionya adalah memahami semuanya. Dan kalau memang buat Capricorn yang ingin mempertahankan masa lalu dan keinginan yang berikutnya tetap dikejar, ya semuanya diambil.
dan itu adalah hasilnya. Atau ya sudah dipilih salah satu dan itu yang difokuskan. Kalau kita lihat memang apapun yang dipilih ya, mau dua-duanya atau salah satu ya, akan ada yang berhenti, akan ada yang mati di sini. Yang mati mungkin perasaan, simply Capricorn, dan itu adalah salah satu kelemahannya Capricorn adalah ketika semuanya harus dilakukan, maka yang dimatikan adalah emosi, dan ini bukan hal yang sehat. Jadi nggak dirasain karena kita manusia, perasaan itu ada terus karena tidak pernah disalurkan keluar. Dia akan direpresi masuk ke dalam sampai satu saat bisa meledak menjadi satu kesedihan, dan barangkali kesedihan ini bukan untuk sesuatu yang jelas. Bahayanya adalah ketika kita repress ya, menekan emosi yang bergejolak tetapi tidak bisa diselesaikan, dipegang terus, dia masuk ke dalam diri, kemudian menjadi diffuse. Kesedihannya itu jadi seperti bocor kemana-mana, tidak tahu penyebabnya karena tidak pernah diselesaikan penyebab utamanya. Kesedihannya tetap ada tapi tanpa tahu apa sebabnya. Nah, memang kalau kita lihat dua kartu berikutnya adalah ini kartunya sama, The World, Completion, The Moon, dan Bridge. Ini meledak ya, Bridge ini meledak keluar. Jadi either tadi apakah dipertahankan atau diselesaikan salah satu, dan itu juga akan kau lakukan entah apapun yang kau pilih, tapi itu juga completion. Pada satu saat dia akan meledak ya. So apa yang menjadi sarannya adalah wise leadership. Capricorn, somehow hubungan ini bertahan itu adalah karena keputusanmu, karena kalau saya melihat adalah karena dirimu juga ngotot untuk satu hal, makanya bingung. Karena ada yang kalau nggak ngotot itu semuanya jadi kayak ngalir kan, nggak perlu milih ini atau enggak, ya udah apa yang disenengin itu semuanya jadi masalah karena tapi aku maunya ini, tapi aku juga mau itu. Nah ini saran terakhirnya adalah Epona, wise leadership. Kalau pada akhirnya emosi yang ditekan ini punya pengaruh tidak hanya dirimu tapi juga orang lain, maka jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin untuk dirimu sendiri supaya dirimu tetap jadi sehat, tanda petik ya, buat semua. Dan kemudian juga jangan biarkan orang lain yang berada di sekitarmu ikut merasakan ketidakbahagiaanmu. Walaupun sebenarnya ketidakbahagiaannya itu datangnya dari keinginan untuk mencapai kebahagiaan. Ini jadi ketidakbahagiaan, kecemasan, anxiety, kesedihan. Ini datangnya justru dari situasi yang pernah membuatmu bahagia dan tidak let go. Jadi kayak just untuk memberi, kalau kita makan es krim, sesuatu yang enak sekali, kita tidak bisa megang es krim itu selama-lamanya. Kita hanya bisa menikmati pada saat es krim itu menjadi es krim. Kalau kita biarkan, dia akan meleleh dan bukan lagi menjadi es krim. Ya, intinya seperti itu Capricorn. Wanita indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.